Haleluya, shalom. Salam kasih karunia bagi kita semua. Puji Tuhan, saya berharap kita semua hari ini segar, sukacita, dan terus dalam semangat menjalani hidup. Percayalah, ada Tuhan bersama dengan kita. Saudara, kita kembali berjumpa dalam pertemuan ibadah kita secara virtual atau secara online. Mari kita beribadah dengan penuh kesungguhan ya, walaupun di tempat kita masing-masing. Tuhan yang melihat dan Tuhan juga yang hadir di ibadah kita. Berikan yang terbaik ibadah kita bagi Tuhan, ya, bukan bagi manusia tetapi bagi Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau boleh membawa kami sampai dengan hari ini dalam berkeadaan baik dan sehat. Bahkan kami boleh diperjumpakan dalam ibadah kami, keluarga besar Jemaat GBD Immanuel, dan kami mau beribadah kepadamu. Karena Engkaulah Tuhan yang kepadanya kami harus beribadah. Tuhan, dari awal sampai dengan selesai, kami mintakan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, serta hadirat-Mu atas ibadah ini. Kami serahkan sepenuhnya kelangsungan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat kita beribadah online di minggu pertama bulan Agustus. Kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kita siapkan hati pikiran kita akan memuji menyembah Tuhan walaupun saudara di rumah masing-masing, tapi mari kita tetap semangat memuji Tuhan, karena hanya itu yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Dan saat ini kehidupan kita akan dihiasi oleh Tuhan Yesus. Bahkan berkat Tuhan selalu ada di dalam orang percaya. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah. Mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia sanggup memberikan yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau akan menghiasi kami Tuhan. Aku ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Aku ada saat ini karena kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kemurahan-Mu. Haleluya. Haleluya. Oh hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih. Oh, Yesus, Kau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan.
kasih. Kau hiasi hidup kami. Kau hiasi hidup kami Tuhan dengan kasih-Mu. Haleluya. Aku ada saat ini. Semua berkat karena kasih-Mu. Haleluya. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan. Terima kasih. Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Karena kemurahan Tuhan kita boleh ada saat ini. Dan saat pagi yang indah ini kita akan bersuka bagi Tuhan. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Karena dialah Tuhan kekuatan kita dan mazmur kita. Dan saat ini kita akan memuji nama Tuhan. Ku selalu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku. Dialah gunung batuku dan keselamatan kita. Haleluya. Oh. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Mari katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Oh cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Haleluya. Haleluya.
Puji nama Tuhan saudara. Biarlah kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita percaya melalui kuasa salib Tuhan kita akan dipulihkan. Melalui kuasa salib Tuhan kita akan disembuhkan dari sakit penyakit. Saudara jangan takut, sebab Tuhan selalu ada di dalam kehidupan orang percaya. Biarpun Bantul penuh dengan COVID-19, tapi percaya bersama Yesus selalu memberikan kekuatan yang baru. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Mari kita sambil berdoa mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, karena kuasa salib Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Karena salib Tuhan akan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya. Haleluya. Tuhan hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Haleluya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Katakan karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, bahkan sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Karena salib Tuhan kita hidup, karena salib Tuhan kita dimenangkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Haleluya. Kuasa-Mu sanggup menyembuh. Jiwaku berserah, jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Katakan Yesus, Engkaulah segalanya bagiku. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Terima kasih buat salib-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada saat pagi yang indah ini. Karena kemurahan Tuhan, karena salib Tuhan, Engkau menangkan kehidupan kami orang percaya. Engkau menangkan jemaat GBD Immanuel untuk selalu kuat di dalam Tuhan. Karena hanya kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan saudara. Dan karena firman Allah yang akan menguatkan tubuh jiwa roh saudara. Mari bersiaplah untuk mendengarkan firman Tuhan. Menerima roh daripada Tuhan, menerima firman daripada Tuhan, menerima minyak daripada Tuhan. Karena itulah kekuatan bagi kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang mau menyampaikan firman Allah. Sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Biar apa yang difirmankan dapat tertanam dalam kehidupan kami. Bahkan dapat kita lakukan di dalam setiap kehidupan orang percaya. Berkati jemaat GBD Immanuel Tuhan. Mereka yang beribadah di rumah. Keluarga lepas keluarga Engkau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau kuatkan mereka Tuhan. Supaya mereka kuat dan kuat dan kuat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam kasih karunia bagi kita semua. Kita berjumpa lagi saudara dalam ibadah online kita. Kita langsung saja kepada penyampaian firman Tuhan. Pagi hari ini saudara, saya akan membicarakan tentang hidup yang positif. Ya, hari-hari ini di masa pandemi COVID, kata positif menjadi sesuatu yang sangat dihindari. Bahkan ditakuti ya. Karena kata positif itu kemudian menyatakan adanya penyakit atau virus di dalam tubuh kita. Ketika suatu alat tes medis yang punya nama swab PCR misalnya, itu menyatakan adanya penyakit atau virus dalam tubuh kita. Sehingga keterangannya adalah positif. Maka itu menjadi sesuatu yang membuat kita takut dan cemas. Tetapi saya tentu tidak mengarahkan kata positif kepada kasus itu ya saudara. Saya ingin membawa kata positif ini lebih kepada upaya membangun hidup kita untuk memiliki nilai yang baik, memiliki makna yang baik. Jadi hidup kita punya sesuatu yang positif. Tentu ini positif dalam versi iman Kristen. Dalam versi firman Tuhan. Bukan positif dalam versi umum atau versi dunia. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa mendapatkan hidup yang punya nilai atau hidup yang positif di dalam diri kita. Yang pertama adalah kita harus mengalami yang namanya penebusan oleh darah Kristus. Ini sesuatu yang sangat mendasar, ya, sesuatu yang sangat penting bagi diri kita yang adalah seorang pendosa. Kita bisa melihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Ya, firman Tuhan di sana mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal,
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, kita ini adalah seorang pendosa. Nah, sebagai seorang yang berdosa, kebutuhan utama kita adalah dibebaskan dari dosa itu. Sebab kalau tidak dibebaskan, kita selalu ada di dalam bayang-bayang ketakutan. Kita ada di dalam bayang-bayang hukuman kekal, kebinasaan abadi di alam maut. Maka yang menjadi kebutuhan penting bagi seorang pendosa itu adalah dibebaskan dari keberdosaannya. Nah, Alkitab memberitahukan kepada kita, saudara, satu-satunya sarana yang bisa membuat kita bebas dari dosa itu adalah darah Kristus. Ya, Yesus datang ke dalam dunia untuk menjangkau kita orang berdosa. Dengan cara apa? Dengan cara dia rela mati di kayu salib. Darahnya tertumpah. Dan kematiannya di kayu salib itu memiliki kuasa untuk menebus kita. Pengorbanannya di kayu salib itu memiliki khasiat yang begitu besar. Ya, melepaskan, membebaskan kita dari ikatan dosa, cengkeraman dosa. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh sumber daya dunia. Kalau dunia punya emas perak, ya, maka itu tidak bisa menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Kalau dunia punya kekuatan, kekuasaan, maka itu pun juga tidak akan bisa menebus kita dari keberdosaan kita. Satu-satunya yang bisa menebus dan membebaskan kita dari dosa adalah pengorbanan Kristus di kayu salib. Yang oleh Rasul Paulus, ya, maksud saya yang oleh Rasul Petrus itu dipakai kata darah Kristus, ya, yang sanggup memberikan penebusan dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Siapa nenek moyang kita? Yaitu manusia pertama, Adam dan Hawa. Nah, saudara, itulah cara kita mendapatkan hidup yang punya nilai, hidup yang positif dalam diri kita. Secara iman Kristen, ya, hidup positif secara iman Kristen. Kalau kita masih hidup di dalam dosa dan tidak ada satupun kekuatan yang bisa melepaskan kita dari dosa, maka hidup kita akan terus-menerus di dalam keterbelengguan dosa. Dan itu hidup yang sangat merugi. Itu hidup yang sangat malang. Karenanya menjadi beruntung ketika dibebaskan dari dosa. Dan kuasa pembebas dari dosa itu adalah salib Kristus, darah Yesus. Puji Tuhan, saudara. Ya, hari ini kita mengalami yang namanya penebusan oleh darah Kristus. Karena kita orang yang percaya kepada Dia. Kemudian yang kedua, saudara, yaitu beribadah secara aktif atau secara rajin.
Di pertama tadi kita sebagai orang berdosa harus ditebus oleh darah Kristus. Dan ketika kita ditebus oleh darah Kristus, kemudian kita mengalami yang namanya kelegaan rohani. Kenapa? Karena kita dibukakan ya, jalan yang begitu jelas menuju kepada keselamatan yang kekal di dalam Kristus. Namun demikian saudara, kita harus terus maju untuk membangun hidup yang lebih positif. Yaitu apa? Kita harus rajin beribadah kepada Dia yang telah menebus kita. Ibadah itu sebagai ungkapan syukur kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dan yang sudah diselamatkan melalui karya Kristus di kayu salib. Mari kita membuka satu ayat yang terkenal, Ibrani 10 ayat 25. Di sana firman Tuhan mengatakan begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saudara, jelas bahwa ibadah ini menjadi suatu keharusan dan kemudian menjadi kegiatan yang harus diaktifkan. Ungkapan janganlah menjauhkan diri ini kan bernada peringatan ya, atau nasihat ya. Nasihat terhadap ibadah ya, jangan menjauhkan diri. Jangan kita malas, atau bahkan jangan kita sama sekali tidak beribadah. Kita harus beribadah kepada Allah yang sudah menebus kita dari cara hidup yang sia-sia. Nah, di dalam ibadah itu saudara, kita mendapatkan banyak manfaat berkat tentunya. Ya, di dalam ibadah kita memuji dan memuliakan Dia karena Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu dahsyat. Allah yang kita puji bukan saja pencipta langit dan bumi, tetapi Allah yang kepadanya kita puji, kita sembah adalah Allah yang juga menebus dosa-dosa kita. Kemudian di dalam ibadah kita mendengarkan berita firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan seringkali dalam bentuk pengajaran, memberikan pengetahuan kepada kognitif kita, kepada pikiran kita tentang firman Tuhan. Kemudian juga memberikan efek atau kesadaran untuk kita bertumbuh di dalam iman dan rohani. Firman Tuhan yang disampaikan ya, ada kalanya menyatakan kesalahan kita. Seringkali ada kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari, yang tidak kita ketahui selama ini. Tetapi melalui berita firman Tuhan di dalam ibadah itu, kesalahan kita dikasih tahu. Kalau kita menyikapi dan menerima firman Tuhan itu dengan rendah hati, kita akan menerimanya dengan satu sukacita. Kita akan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau telah memberitahukan kepada saya kesalahan yang selama ini tidak saya sadari. Saya akan berubah dan saya akan terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Juga firman Tuhan seringkali memperbaiki kelakuan kita, saudara. Ya, kelakuan kita itu oleh kerja firman Tuhan selalu diingatkan. Ya. Jangan begini, sebaiknya yang harus dilakukan adalah sikap-sikap perilaku-perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti itu misalnya. Itu artinya firman Tuhan yang kita terima di dalam ibadah adalah
firman yang mendorong kita hidup di dalam kesucian, kesalehan. Kemudian firman Tuhan itu juga mengajarkan kita kepada hidup yang baik dan benar. Saudara, di dalam ibadah juga kita belajar untuk memuliakan Tuhan dengan harta. Kita menyatakan persembahan-persembahan kita. Saudara tahu, ketika kita memuliakan Tuhan dengan harta, menyatakan persembahan-persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita sedang mengatakan bahwa setiap rezeki yang Tuhan beri ya dalam bentuk harta itu kita akui sebagai Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberkati. Jadi saudara, pengakuan kita bahwa Tuhanlah yang memberikan rezeki, Tuhanlah yang memberikan kepada kita harta, itu tidak sekedar keluar dari kata-kata lisan di bibir saja, tetapi melalui persembahan yang kita nyatakan, memuliakan Tuhan dengan harta di dalam ibadah yang sedang kita ikuti. Jadi saudara, itulah kepentingan ibadah yang kemudian membangun hidup kita menjadi hidup yang positif. Hidup yang punya nilai yang baik. Yang punya makna yang rohani, yang ilahi. Yang itu tidak bisa kita temui ya, di luar sana. Mari saudara, tingkatkanlah, aktifkanlah ibadahmu. Sekalipun hari-hari ini di masa pandemi, tetap kita masih bisa beribadah. Setidaknya kita masih beribadah, masih bisa beribadah secara virtual, secara online. Kemudian yang ketiga saudara, adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, tidak berhenti kita beribadah. Firman Tuhan yang kita dengar di dalam ibadah harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita membaca di dalam Yakobus, surat Yakobus 1, ayatnya yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara, jadilah pelaku firman, jangan hanya pendengar saja. Kapan kita mendengar firman? Kebanyakan kita mendengar firman ya, di dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti. Itu mendengar khotbah firman Tuhan secara langsung. Ya, hari-hari ini kita mendengar firman Tuhan bisa di HP kita ya, melalui tayangan-tayangan media sosial. Tapi jangan cukup sebagai pendengar saja, kita harus sampai kepada mempraktekkan. Karena dengan mempraktekkan saudara, firman Tuhan itu menjadi kita nikmati. Ya, kuasa firman itu menjadi indah kita rasakan kalau kita praktekkan. Ya, keindahan, keelokan firman Tuhan itu kita alami, kita nikmati ketika kita masuk kepada belajar menerapkan, belajar mempraktekkan. Mungkin bagi sebagian orang awalnya susah. Karena sebelumnya sudah sedemikian terbiasa hidup di dalam dosa, hidup di dalam kedagingan. Tetapi tidak apa-apa, belajar. Ya, minta kekuatan, pimpinan roh Tuhan untuk kemudian bisa mempraktekkan setahap demi setahap. Sampai kemudian menjadi cakap sebagai pribadi yang melakukan firman Tuhan. Saudara, kalau kita melakukan firman Tuhan, itu juga akan menjadikan kita
pribadi yang punya nilai, ya, pribadi yang positif. Kita jangan kelihatan menjadi baik, alim, saleh ketika ada di dalam pertemuan-pertemuan ibadah saja. Tetapi jadilah baik, saleh dan alim itu di luar gereja, di kehidupan kita sehari-hari. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menjadi pelaku firman Tuhan. Di keluarga kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, di tengah masyarakat, lebih-lebih kita juga menjadi pelaku firman Tuhan. Di tempat kita bekerja, kita juga praktekkan itu firman Tuhan. Itulah wujud bahwa diri kita adalah diri yang memiliki kehidupan yang positif secara iman Kristen. Kemudian yang keempat, saudara, yang terakhir, menjadi berkat bagi orang lain. Ya, menjadi berkat bagi orang lain. Ini juga peran dan tanggung jawab yang penting sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Coba kita lihat ya, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-5. Filipi 4 ayat yang ke-5. Di sana firman Tuhan mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi saudara, salah satu peran dan tanggung jawab kita adalah hidup kita harus menjadi berkat ya, bagi orang lain. Karena begini saudara, ya kita ini selama ini dipengaruhi, diproses, dibentuk oleh nilai-nilai firman Tuhan. Oleh nilai-nilai yang bersumber dari hatinya Tuhan. Nah, tentu firman Tuhan itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang terpuji, sesuatu yang sangat elok, baik. Nah, kalau itu kemudian mempengaruhi hidup kita, ya, merasuk di dalam hidup kita dan kita menerima rasukan firman Tuhan itu, pengaruh firman Tuhan itu, maka itu akan menjadikan kita menjadi orang yang positif, orang yang baik. Nah, tetapi saudara, jangan kebaikan itu jangan kita kurung menjadi satu kebanggaan pribadi. Jangan saudara. Kebaikan itu harus keluar dalam sikap-sikap, tindakan-tindakan, perilaku yang bisa dirasakan, dialami, dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Matius 5 ayat 16 berkata, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang lain. Supaya ketika mereka melihat perbuatanmu yang baik, mereka juga akan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Saudara, jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara harus dikenal oleh orang-orang di sekitar saudara sebagai orang yang baik. Mereka secara tulus, secara jujur mengatakan bahwa saudara itu orang yang baik. Karena memang yang mereka tangkap kesan terhadap saudara itu sesuatu yang baik. Melihat saudara hadir di depan mereka, kata-kata saudara itu baik. Melihat saudara ada di depan mereka,
Mereka lihat perbuatanmu itu baik. Sikap dan tindakanmu itu baik. Itu dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, itu adalah perintah firman Tuhan. Itu adalah bukti bahwa saudara dan saya adalah orang yang punya nilai rohani yang berkualitas. Orang yang positif hidupnya. Kalau orang yang negatif hidupnya apa saudara? Yaitu selalu hidupnya jadi batu sandungan. Ya, setiap hadir di tengah orang lain mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Ya, mengeluarkan pengaruh yang tidak baik. Entah itu omongannya ya banyak diisi dengan ngerasani, menjelek-jelekkan orang, misalnya seperti itu. Omongannya banyak diisi dengan memfitnah atau kata-kata yang kasar, penuh caci maki dan seterusnya. Sikap perilakunya merugikan orang, membuat orang tersakiti oleh karena sikap kita yang mungkin memperdaya, menipu orang lain, atau bahkan sikap kita yang sombong, kemudian kita merendahkan orang lain. Nah, itu contoh-contoh hidup dari seorang yang negatif, yang buruk. Nah, kita belajar untuk tidak seperti itu. Mari jadi orang baik dimanapun kita berada. Itulah saudara, hidup sebagai orang yang positif secara iman Kristen. Jadi ada 4 hal yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, kita harus ditebus oleh darah Yesus. Ini dasarnya, ini pondasinya. Kemudian kita harus rajin beribadah. Ya, rajin beribadah saudara. Saudara sudah diberikan rumah ibadah GPD Immanuel. Dan saudara sudah dituntun untuk ke sana, beribadahlah dengan rajin. Ya, dukung, support pekerjaan Tuhan di sana. Ya, di GPD Immanuel, Kesian Bantul. Kemudian menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Mari praktekkan firman Tuhan. Karena hanya dengan mempraktekkan keindahan firman Tuhan itu bisa kita nikmati. Kemudian menjadi berkat. Ya, firman Tuhan sudah membentuk kita, membangun kita menjadi orang yang diperbaharui, menjadi ciptaan baru, menjadi hidup yang sudah bertobat. Karenanya kasih lihat kepada lingkungan, kepada dunia kita, bahwa kita orang yang sudah berubah dan orang yang sudah menjadi baik. Buktikan tanpa penuh dengan kepura-puraan dan sandiwara. Kalau kita baik, betul-betul itu kebaikan yang kita niati karena perintah firman Tuhan. Orang-orang di sekitar kita harus merasakan kebaikan kita. Karena kita memang ingin hidup memberi dampak dan berkat kepada mereka. Puji Tuhan, saya percaya jemaat GPD Immanuel akan terus diberkati dan dipakai oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang positif secara firman Tuhan. Ya. Dengan kekuatan dan pertolongan Roh Kudus kita dipisahkan, kita dimampukan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari saudara, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita terima. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami menerimanya. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk menjadi orang yang positif secara iman Kristen. Kami ingin hidup kami yang berdosa ini ditebus oleh darah Yesus.
Ketika kami ditebus oleh darah Yesus, maka ada pengampunan di sana. Maka terbuka jalan keselamatan bagi kami. Kemudian kami ingin melanjutkan dengan beribadah secara rajin dan aktif. Tuhan tolong supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang terus beribadah kepada Tuhan. Karena di sana kami memuji dan menyembah Engkau, kami menerima berkat firman Tuhan, kami menyatakan persembahan-persembahan memuliakan Tuhan dengan harta. Dengan demikian kami semakin mewujudkan diri kami menjadi orang-orang yang punya nilai dan yang punya kehidupan yang positif. Kemudian kami juga ingin menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada. Kami juga ingin menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau terus berkarya di dalam kehidupan kami semua, Jemaat GPD Immanuel. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan saudara, kita sampai kepada perjamuan suci dan mari kita akan mempersiapkan segenap hidup kita untuk menerimanya secara sikap yang baik. Sebelum kita menerima berkat perjamuan suci, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Kami juga sudah menerima berkat firman Tuhan. Saatnya kami juga akan diberkati lagi dengan berkat perjamuan kudus. Di sana ada roti dan cawan perjamuan sebagai lambang tubuh dan darah Yesus yang mengingatkan kami kepada karya besar Tuhan Yesus di kayu salib, menebus setiap kami orang yang berdosa ini. Layakkan kami, jika ada salah dan dosa kami, ampunilah dosa dan salah kami. Kiranya kami boleh menerima berkat perjamuan kudus ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita yang dikerjakan Roh Kudus dalam diri kami. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari saudara, kita akan terima berkat perjamuan kudus. Kita angkat roti perjamuan ini yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengar Alkitab, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman dan percaya kita makan roti perjamuan ini yang adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan ini, cawan perjamuan, lambang darah Yesus. Dengar Alkitab. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan iman dan percaya kita minum cawan perjamuan ini yang adalah lambang darah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menerima berkat perjamuan kudus. Kiranya iman percaya kami semakin dimantapkan, semakin diteguhkan.
Kami mau terus mengikut Tuhan, kami mau terus beribadah kepada Tuhan, kami mau terus melayani Engkau. Selama Tuhan masih memberikan hidup dan kesempatan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Nyatakan kemurahan dan kuasa-Mu atas mereka, pribadi lepas pribadi. Berikanlah berkat, berkat kesehatan, kekuatan, hindarkan, jauhkan dari sakit penyakit. Dalam bentuk apapun, lebih-lebih dihindarkan, diluputkan dari paparan virus COVID-19. Tuhan jaga dan lindungi seluruh keberadaan jemaat Tuhan. Diberkati keluarga rumah tangganya. Senantiasa ada sukacita, bahagia, dan kehangatan kasih sayang. Diberkati usaha pekerjaannya, menolong untuk bisa mendapatkan berkat rezeki dan ekonominya. Diberkati hidup keimanannya. Jemaat Tuhan senantiasa punya sukacita, hidup dekat dengan Tuhan, serta hidup melayani Tuhan, dan seterusnya. Diberkati hidup kesaksiannya, dimanapun jemaat Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa jika ada jemaat yang sakit, nyatakan kemurahan-Mu, sembuhkanlah dari sakit penyakitnya. Kami berdoa untuk jemaat yang mengalami persoalan-persoalan di dalam kehidupannya. Tuhan mengaruniakan kekuatan, kesabaran, ketenangan. Jauhkan dari pencobaan-pencobaan yang bisa membuat jemaat jauh daripada Tuhan. Tetapi di tengah persoalan jemaat Tuhan tetap percaya kepada Tuhan. Tetap membawa diri hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan bimbing, Tuhan tuntun untuk bisa mendapatkan cara menyelesaikan masalah secara baik. Tuhan mengaruniakan berkat kemenangan atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan terima kasih, kami sudah melangsungkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalamnya Tuhan memberkati kami semua. Dan kami akan selesaikan ibadah yang sudah berlangsung ini. Semua yang sudah mengikuti diberkati oleh Tuhan. Mereka yang sudah memuji dan memuliakan Engkau diberkati oleh Tuhan. Yang sudah ambil bagian di dalam pelayan-pelayanan yang dipercayakan diberkati oleh Tuhan. Dan yang mereka yang menyatakan persembahan-persembahan, memuliakan Tuhan dengan hartanya, juga diberkati oleh Tuhan. Kami semua diberkati. Kami tutup dengan penuh ucapan syukur ibadah kami ini. Kasih karunia Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, serta sukacita oleh pekerjaan Roh Kudus ada menyertai, memberkati hidup kami semua. Haleluya, puji Tuhan, amin. Tuhan memberkati.